Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Sregar. Saya dari kelas 12 Ilmu Agama 3, alamat rumah Perumahan Sri Gunting, Blok 1B, nomor 3, Sunggal Kanan, mata pelajaran Usul Fikih. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum secara etimologi bermakna al-mana'u, yaitu mencegah. Hukum juga memiliki pengertian kodo yang memiliki arti putusan. Dapat pula hukum diartikan dengan menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah bekasan dari titah Allah atau sabda Rasulullah. Apabila disebut syarak, maka yang dikehendaki adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yaitu yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berkaitan dengan akidah dan akhlak. Mayoritas ulama membagi hukum kepada dua jenis. Yang pertama, hukum ta'lifi, dan yang kedua, hukum wada'i. Yang pertama, hukum ta'lifi. Hukum ta'lifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Atau hukum ta'lifi adalah sesuatu yang menuntut suatu pekerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Hukum ta'lifi dapat diartikan pula sebagai titah Allah yang berhubungan dengan mukallaf dalam bentuk tuntutan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua adalah hukum wada'i, adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat baginya atau menjadi penghalang baginya. Contohnya adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab sesuatu yang lain. Hukum wada'i dapat diartikan pada sebagai titah Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum ta'lifi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakim. Hakim secara etimologi mempunyai dua pengertian. Yang pertama, pembuat, yang menetapkan, yang memunculkan, dan sumber hukum. Yang kedua, yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum. Adapun yang menetapkan hukum adalah Allah. Allah yang menurunkan peraturannya kepada para rasulnya, baik dalam bentuk wahyu Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Hakim secara terminologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakim merupakan persoalan mendasar dan penting dalam usul fikih karena berkaitan dengan siapa pembuat hukum sebenarnya dalam syariat Islam, siapa memberikan pahala dan dosa. Yang kedua, semua hukum tersebut bersumber dari Allah melalui nabi maupun ijtihad para mujtahid yang didasarkan kepada metode istinbat lainnya. Yang ketiga, hakim adalah Allah. Dialah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf, baik berkaitan dengan hukum ta'lifi ataupun hukum wada'i. Adapun yang menjadi persoalan adalah siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum Rasul diutus. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa sebelum Rasul diutus, akal manusia itulah yang menjadi hakim, karena akal manusia dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan karena hakikatnya atau karena sifatnya. Golongan Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa sebelum datangnya syarak, maka tidak diberi suatu hukum perbuatan-perbuatan mukallaf. Titik persoalan antara golongan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah adalah tentang apakah perbuatan itu menjadi tempat adanya pahala dan siksa, tergantung pada perbuatan, walaupun syarak belum menerangkannya. Sedangkan golongan jumhur ulama berpendapat bahwa tidak disiksa atau tidak diberi pahala manusia sebelum datangnya syarak, kendati akal bisa mengetahui baik buruknya suatu perbuatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian mahkum fi atau objek hukum. Yang dimaksud sebagai objek hukum atau mahkum fi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama usul fikih, yang disebut mahkum fi atau objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya daging babi, pada daging babi itu tidak berlaku haram, baik suruhan ataupun larangan. Berlakunya hukum larangan adalah pada memakan daging babi, yaitu sesuatu perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi itu. Dalam hal ini objek hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi yang dikenai taklif, umpamanya sholat dan puasa.
Yang kedua, objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dengan harta benda pelaku taklif, umpamanya kewajiban zakat. Yang ketiga, objek hukum yang pelaksanaannya mengenai diri pribadi dan harta dari pelaku taklif, umpamanya kewajiban haji. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian mahkum alaih. Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah usul fikih, subjek hukum itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum alaih, yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Syarat taklif atau subjek hukum, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Yang kedua, ia telah mampu menerima beban taklif dan beban hukumnya yang dalam istilah usul fikih disebut ahlul al-taklif. Yang ketiga, kepantasan dikenai hukum atau ahliyah al-wujub dibagi menjadi 1. Ahliyah al-wujub nakis atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban atau kebalikannya. Yang kedua, ahliyah al-wujub kamilah atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga menerima hak. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Yang ketiga, ahliyah al-ada atau kecakapan untuk menjalankan hukum, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Ahliyah al-ada terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, adin al-ahliyah atau tingkat cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur 7 tahun. Yang kedua, ahliyah al-ada nakisah atau cakap berbuat secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz atau kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. Yang ketiga, ahliyah al-ada kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai umur dewasa. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.